Saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santosa dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Kon Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Dan perbincangan kami kali ini tentang bertahan dalam kebangkrutan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bahwa kadang-kadang tidak bisa dihindari seseorang yang tadinya kaya raya mengalami kerugian atau penipuan sehingga bisa dikatakan dia mengalami kebangkrutan gitu Bapak ya. Padahal di Alkitab juga seringkali dikatakan bahwa Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Tetapi peristiwa kebangkrutan itu sendiri kan sangat menyesakkan kita gitu Bapak. Atau menyesakkan orang yang mengalami kebangkrutan itu gitu. Ini bagaimana Pak? Pak Gunawan, ada orang berkata bahwa mengikut Tuhan itu berarti bebas dari kemelut finansial selamanya. Kita tidak akan susah, dan Tuhan akan mencukupi kebutuhan kita secara berlimpah. Dengan kata lain, percaya pada Yesus diidentikan dengan membuka pintu lumbung kemakmuran. Nah, sudah tentu ya kita berharap bahwa kepercayaan ini benar dan sesuai dengan janji Tuhan. Masalahnya adalah keyakinan ini tidak didukung oleh firman Tuhan. Bukan saja kita dapat susah dan tidak makmur di dalam mengikut Tuhan, kita pun dapat mengalami kebangkrutan. Namun ya inilah penghiburan kita. Tuhan akan tetap memelihara kita. Dia tidak memang mencegah kita mengalami kebangkrutan, tapi dia akan tetap memelihara kita. Nah, berikut akan kita bahas Pak Gunawan beberapa masukan bagaimana bertahan dalam kebangkrutan. Iya, langsung saja Pak Pol. Apa hal pertama yang bisa kita lakukan itu Pak? Pertama, untuk bertahan dalam kebangkrutan, kita harus bersedia berkorban. Ada berbagai penyebab mengapa kita mengalami kebangkrutan, namun semua mempunyai akibat yang sama, yaitu hilangnya sumber penghasilan. Alhasil kita tidak lagi dapat membiayai kehidupan keluarga seperti sedia kala. Ada yang masih dapat membiayai kebutuhan mendasar seperti makan dan minum serta sekolah anak, tetapi ada pula yang sama sekali tidak dapat. Nah, dalam situasi seperti ini tidak bisa tidak kita mesti melakukan bukan saja pengetatan, tetapi juga pengurangan. Mungkin kita harus menjual kendaraan bermotor kita. Mungkin kita harus menjual rumah dan pindah ke rumah kontrakan yang lebih kecil, atau malah menumpang di rumah kerabat. Mungkin kita harus pindah kota untuk bekerja dan untuk sementara berpisah dengan keluarga. Nah, singkat kata, kita harus bersedia mengorbankan gaya hidup kita yang semula, dan tidak jarang kita pun harus berkorban menanggung malu. Karena sekali lagi, bangkrut itu ya bisa membuat kita malu di hadapan teman-teman. Tidaklah realistik untuk mempertahankan gaya hidup semula di dalam kebangkrutan, dan tidaklah benar mempertahankannya demi penampilan atau nama baik. Jadi kita harus hidup sesuai realitas. Ya, mengubah gaya hidup itu yang sulit Pak Paul bagi orang yang apalagi yang tadinya sudah mapan ya, sudah merasakan kenyamanan hidup dalam kekayaan, itu untuk bersedia berkorban ini agak sulit tuh Pak Paul. Ada, dan memang akhirnya ada orang yang jatuh ke dalam dosa gara-gara nggak bisa menurunkan gaya hidup itu Pak Gunawan. Ada orang yang karena kebangkrutan tapi masih tetap ingin mempertahankan hidupnya seperti semula, akhirnya menipu orang. Jadi ya jatuh ke dalam dosa yang lebih besar lagi. Nah, jadi kita mesti berhati-hati.
Maka ya prinsip pertama adalah kalau kita mengalami kebangkrutan, udah kita mesti siap berkorban. Kita misalkan mendapat pekerjaan di luar kota, terima. Kita mendapatkan pekerjaan yang jauh di bawah kemampuan kita, terima. Kita mendapat pekerjaan dengan gaji yang juga jauh di bawah gaji kita dulu, terima. Apapun yang kita mesti lakukan untuk tetap bertahan hidup, asal halal, kita lakukan. Yang lebih sulit lagi adalah korban perasaan yang tadi Pak Pol katakan, merasa malu atau merasa dikejar-kejar oleh penagih hutang dan sebagainya. Itu juga sulit mengatasinya, Pak Pol. Betul. Ya, apalagi kalau misalkan ya dia dikenal oleh tetangganya, kemudian datang penagih hutang, wah itu memalukan sekali. Apalagi misalkan dia juga dikenal dalam komunitasnya, misalkan di gereja, dia anggap selalu orang yang kaya raya. Nah sekarang untuk dia itu berkata jujur bahwa sekarang saya nggak bisa lagi memberi seperti ini, saya udah nggak mampu lagi untuk menolong ini apa itu. Nah itu berat sekali. Jadi saya mengerti nggak gampang ya mengakui bahwa kita sekarang udah nggak sama seperti dulu. Tapi ini langkah pertama, kita mesti mengakuinya dan bersedia berkorban untuk bisa bertahan. Ya karena sulit seperti itu, seringkali orang yang mengalami kebangkrutan ini lebih banyak menuntut orang lain yang berkorban daripada dirinya sendiri yang berkorban. Dia sendiri tidak mau berkorban, tapi orang lain yang dituntut supaya berkorban untuk dia. Betul Pak Gunawan, jadi ada kalanya dia itu karena malu, karena gengsi, nah dia suruhlah anak istrinya untuk bekerja atau apa gitu, supaya ya dia nggak usah menanggung malu itu. Sedangkan dia sendiri ya masih tetap keluar, masih tetap memakai mobil yang sama, padahalnya sebetulnya kondisinya udah begitu berbeda. Iya. Hal lain yang bisa dikerjakan apa Bapak? Untuk dapat bertahan dalam kebangkrutan, kita harus mengkomunikasikan situasi yang dihadapi dan pengorbanan yang dituntut kepada anggota keluarga lainnya. Dalam hal ini, ya kepada pasangan dan anak-anak. Sudah tentu anak yang sudah dapat mengerti. Kita mesti menceritakan duduk masalah sebenarnya dan tidak menutup-nutupinya. Sebab mulai dari saat ini, mereka akan harus turut menanggung akibatnya. Jika kita berandil dalam kebangkrutan, akuilah. Jika ada kesalahan yang kita perbuat, mintalah pengampunan kepada mereka. Jadi, ya kita memang harus mengatakan sebenarnya akan hal-hal yang mesti dilakukan untuk dapat bertahan hidup. Jangan memberi janji kosong atau kesan bahwa semua akan berubah dengan segera. Enggak ya. Mungkin ada yang harus putus sekolah dan bekerja. Mungkin ada yang mesti pindah sekolah dari sekolah yang mahal ke sekolah yang lebih murah. Nah, kita harus mengkomunikasikan semua itu secara baik-baik, bukan dengan nada paksaan, tapi sebaliknya dengan pengertian dan penghargaan. Jadi sering-seringlah mengkomunikasikan penghargaan kepada anggota keluarga atas pengorbanan mereka. Sebab setiap penghargaan akan mengobati penderitaan yang harus ditanggung. Masalahnya Pak Pol, ada kekhawatiran bagaimana keluarga itu tidak siap ketika kita mengatakan yang sebenarnya itu. Jadi tunda-tunda terus untuk memberitahukan atau bahkan ditutup-tutupi karena khawatir nanti keluarganya syok atau apa gitu. Ini bagaimana Pak? Saya mengerti ya, kita mungkin karena sayang ya, kita nggak mau anak istri kita itu khawatir, jadi kita terus tutupi. Nah, sudah tentu ini adalah ya motif yang baik ya, kita nggak mau menyalahkan itu. Tapi ya kita masih mengingat bahwa akhirnya mereka harus menanggung semua ini. Jadi cepat atau lambat mereka akan tahu. Daripada titik sampai kita menunggu sampai titik terakhir, kemudian tiba-tiba kita berkata rumah harus dijual dengan segera dan sebagainya. Nah, bukankah itu lebih mengagetkan keluarga kita? Jadi lebih baik kita memang katakan apa adanya, namun secara bertahap menjual barang milik kita
sehingga anak istri kita nggak terlalu kaget. Misalkan setelah kita ceritakan masalah kita, nah kita berkata, ya dalam bulan ini kita harus menjual misalnya motor kita atau mobil kita, dan kita lihat bagaimana setelah itu. Jadi bertahap, mobil misalnya dijual atau motor dijual, atau nanti kita menjual lagi barang yang lain, kita katakan bulan depan kita nggak bisa lagi ngapain-ngapain, nah udah kita mesti juga tinggalkan atau jual itu. Secara bertahap itu menolong, sehingga keluarga itu nggak kaget melihat, oh ya ini memang udah nggak cukup, ya ini mesti dijual atau apa. Nah terakhir, kalau memang akhirnya nggak ada lagi uang, kita berkata kita juga harus jual rumah, kita harus pindah atau apa. Nah cara-cara seperti itu juga membantu, daripada sekaligus kita tunggu titik akhir baru jual semuanya. Iya, kekhawatiran yang lain adalah kalau keluarga itu marah kepada kita gitu, itu kan salah kita misalnya. Nah, ada kekhawatiran kita itu dimarahi oleh keluarga ini. Besar kemungkinan itu terjadi, Pak Gunawan. Apalagi jika kita memang berandil di dalam kebangkrutan itu. Nah, kalau memang kita ini salah, kita ini ya nggak berkata jujur kepada pasangan kita akan situasi kita, nah ya kita mesti minta maaf. Jadi ini membawa kita kepada poin berikutnya, Pak Gunawan, yaitu untuk dapat bertahan dalam kebangkrutan kita harus bersedia menerapkan sistem pertanggungjawaban dalam keluarga. Salah satu penyebab kebangkrutan adalah kurangnya pertanggungjawaban kita kepada keluarga. Artinya ya kita nggak ngomong, nggak ceritakan, nggak merasa kita bertanggung jawab, harus melapor kepada pasangan kita. Nah akhirnya ini semua terjadi. Dan mungkin saja pasangan juga sudah memperingati, Pak Gunawan, tapi kita tidak menggubrisnya. Misalkan pasangan berkata, saya udah beritahukan kamu jangan berhubungan dagang dengan orang ini, nggak bisa dipercaya, janjinya terlalu muluk atau apa. Nah tapi kita nggak menggubris, akhirnya benar-benar kita mengalami kebangkrutan. Atau kita malah sama sekali tidak memberitahukan kepada pasangan apa yang kita kerjakan. Ada yang seperti itu, Pak Gunawan, mengambil uang dari tabungan, memulai sebuah usaha dengan orang, tapi nggak pernah memberitahukan pasangan. Kenapa? Kita beranggapan kita lebih tahu daripada pasangan. Nah akhirnya kebangkrutan menelanjangi semua yang telah kita kerjakan. Kita tidak lagi dapat menutupinya. Itu sebab penting bagi kita untuk mengakuinya dan juga meminta maaf kepada keluarga atas kesalahan yang kita perbuat, dan berjanji untuk memulai hidup yang baru, yaitu hidup dengan pertanggungjawaban yang terbuka. Orang akan lebih siap memaafkan bila mereka melihat pertobatan. Jadi tunjukkanlah bukan saja penyesalan, tapi juga pertobatan, bahwa kebangkrutan telah memberi pelajaran yang berharga kepada kita. Ya, itu juga sesuatu yang sulit dilakukan oleh seseorang yang mengalami kebangkrutan, Bapak. Untuk memulai sesuatu kehidupan yang baru. Untuk mengubah gaya hidup aja sudah sulit tadi. Lalu menghadapi ini dia harus mencoba hidup baru lagi, agak gampang gitu, Pak Bos. Ya. Dia merasa sudah pengalaman bangkrut yang sekali itu sudah menyakitkan. Dia tidak mau sakit untuk yang kedua kalinya. Jadi dia tidak mencoba untuk memulai hidup baru. Ini bagaimana, Pak Bos? Kadang kita memang ya takut, kita nggak mau usaha lagi. Nanti kalau kita ada apa-apa, jadinya ya ini semua jadi korban lagi. Bisa ya kita trauma, bisa ya. Kadang juga ini yang terjadi, Pak Gunawan. Kita ini nggak mau menurunkan posisi kita. Kita udah merasa selama ini kita kepala keluarga, kita mengatur semuanya dan semua tunduk kepada kita. Tapi ternyata memang kita salah. Dan apa yang dikatakan oleh pasangan kita ternyata benar-benar terjadi. Dia benar. Nah, kita gengsi mengakuinya. Jadi tetap kita itu tuh nggak mau mendengarkan, nggak mau
mempertanggungjawabkan perbuatan kita kepada pasangan, tetap mempertahankan yang lama itu. Nah, ini nggak sehat ya. Jadi sekali lagi kita mesti menerima kenyataan bahwa kita misalkan berandil, ya kita salah, dan kalau perlu minta maaf, ya kita juga minta maaf. Tapi terutama kita tunjukkan kita telah berubah. Mulai dari sekarang kita akan mau cerita. Jangan takut kita ini kehilangan gengsi atau apa. Enggak, justru kalau kita terbuka, kita mengaku salah, kita merendahkan diri, pasangan akan lebih siap memaafkan kita dan membantu kita. Jadi di situ dukungan atau peran dari keluarga itu besar sekali untuk memberikan motivasi kepada orang yang mengalami kebangkrutan ini tadi, Pak. Betul. Jadi kadang-kadang justru yang akhirnya bisa menopang kita dalam kebangkrutan adalah dukungan dari anggota keluarga. Saya masih ingat pernah berbicara dengan seorang pemuda yang penuh dengan kebencian terhadap ayahnya. Nah, kenapa? Sebab ayahnya itu tuh mengalami kebangkrutan. Nah, saya mula-mula bingung kenapa kok mengalami kebangkrutan, bukannya dikasihani malah kok dibenci. Nah, akhirnya ya setelah berbicara lebih lama dengannya, baru saya ketahui bahwa sudah berkali-kali ayahnya mengalami kebangkrutan dan sudah tidak terhitung dia itu atau orang tuanya atau ayahnya itu diberitahukan oleh dia, oleh ibunya atau apa, berhati-hati, tapi terus nggak mau mendengarkan. Jadi akhirnya waktu dia mengalami kebangkrutan lagi yang terakhir itu, benar-benar ya anggota keluarganya nggak mau tahu. Iya. Jadi hal lain yang bisa kita lakukan apa, Pak? Untuk bertahan dalam kebangkrutan, kita harus saling mengerti dan mendukung. Kebangkrutan menimbulkan bukan saja ketidaknyamanan, tetapi juga penderitaan. Nah, di dalam penderitaan, kecenderungan kita adalah marah dan menyalahkan orang yang kita anggap bertanggung jawab atas kesusahan yang kita tanggung. Sudah tentu ada tempat dan waktu bagi kita untuk mengekspresikan kekesalan kita. Tapi setelah itu penting bagi kita untuk kembali mendukung satu sama lain. Jadi saya mengerti kalau ada orang marah kepada pasangannya karena gara-gara mula sekarang kita ini bangkrut, kehilangan semuanya. Tapi ya sampai kapan kita mau marah? Dan bukankah menyalahkan enggak juga menyelesaikan masalah? Jadi ya udah, setelah kita memang ya mengekspresikan kekesalan kita karena kok dulu dia nggak dengar kita, kok nggak gubris peringatan kita, ya udah setelah itu saling doakanlah, berdoalah bersama-sama, berilah dorongan kepada satu sama lain, dan dapatnya lakukanlah hal-hal yang biasa dilakukan sebagai keluarga tanpa harus mengeluarkan uang yang besar. Kebersamaan dan kepedulian terhadap satu sama lain adalah obat untuk hati yang luka dan bersedih. Kebangkrutan memang menghabiskan uang, tetapi kebangkrutan tidak mesti menghabiskan kasih dalam keluarga. Nah, ini prinsip yang kita mesti pegang, Pak Gunawan. Ya, uang boleh habis, tapi kasih dan kepedulian dalam keluarga tidak mesti habis. Itulah mungkin pentingnya untuk membina keakraban atau keintiman di dalam keluarga itu sebelum terjadi kebangkrutan seperti ini, gitu Pak Boleh. Jadi memang itu harus dibangun keakraban di antara mereka itu. Betul. Kalau memang keluarga itu udah nggak mempunyai keakraban, sudah tentu kemarahan terhadap kebangkrutan akan lebih besar. Menyalahkan pasangan yang membuat bangkrut juga akan lebih besar. Dan bisa jadi kebangkrutan dalam rumah tangga yang udah bermasalah bisa mematahkan poros keluarga itu, Pak Gunawan. Akhirnya benar-benar rumah tangga itu benar-benar hancur karena pihak yang dirugikan akan berkata, dari dulu kami sudah beritahukan, nggak pernah mau dengar, nggak pernah mau belajar, sampai akhirnya seperti ini. Tapi udah sampai seperti ini pun tetap nggak mau mengaku salah dan sebagainya. Nah, jadi kebangkrutan memang bisa akhirnya menghancurkan keluarga yang memang dasarnya sudah tidak kokoh.
Tapi sebaliknya kalau mereka memang akrab gitu Pak Pol, dengan adanya musibah kebangkrutan ini, mereka malah bisa lebih akrab lagi karena menghadapi persoalan bersama-sama gitu Pak Pol. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi kebangkrutan justru bisa menjadi perekat ya, hubungan antara kita dengan keluarga. Tapi ya, pertama makanya tadi saya sudah singgung, kita mesti meminta maaf ya, dan memberikan penghargaan kepada anggota keluarga yang begitu bersedia mendukung kita dan berkorban demi kita. Nah, itulah yang akan merekatkan kita dengan satu sama lain. Iya. Hal yang lain yang bisa kita lakukan apa Pak? Yang kelima dan yang terakhir adalah untuk dapat bertahan dalam kebangkrutan, kita harus terus bergantung pada pemeliharaan Tuhan. Percaya pada kebaikan Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Kadang kita dapat mengerti dan menerima mengapa kebangkrutan terjadi, tetapi kadang tidak. Mungkin kita telah berdoa dan meminta pimpinan serta berkat Tuhan atas usaha yang kita mulai. Namun semua berakhir dengan kebangkrutan. Nah, mungkin kita kecewa dan mengalami kepahitan terhadap Tuhan. Nah, bawalah semua dalam doa secara pribadi kepada Tuhan. Utarakanlah semua kekecewaan dan kepahitan kita kepadanya. Tuhan bersedia mendengarkan dan Ia mengerti. Setelah itu dengan iman, percayakanlah hidup pada kebaikan Tuhan. Satu kebangkrutan tidak dapat dan tidak seharusnya menghapus pemeliharaan dan kebaikan Tuhan yang telah diperlihatkannya kepada kita seumur hidup ini. Iya. Dalam keadaan kebangkrutan ini justru saatnya kita itu memperagakan iman kita gitu. Jadi mempraktekkan apa yang tadinya pada saat kita jaya atau mengalami kebahagiaan di dalam rumah tangga itu, kita dengan mudahnya berkata bahwa Tuhan itu baik dan sebagainya. Tetapi pada saat-saat seperti ini, justru kita tertantang untuk bisa memperagakan iman itu secara nyata gitu Pak Pol. Betul Pak Gunawan. Mungkin sampai kita meninggalkan dunia, kita nggak akan mengerti mengapa Tuhan membiarkan kita mengalami kebangkrutan. Tapi nanti tatkala kita berjumpa dengan Tuhan, kita akan mengerti. Dan sewaktu kita mengerti, kita akan berkata, Tuhan baik. Kenapa kok saya dibiarkan mengalami kebangkrutan saat itu? Oh, ini maksudnya. Dan kita berkata, Tuhan itu baik. Ya, tetapi itu kan setelah kita itu harus mengalami pergumulan yang begitu berat dan mengalami tantangan kehidupan yang bertubi-tubi gitu loh Pak Pol, melalui kebangkrutan kita itu tadi gitu. Betul. Jadi iman memang akhirnya diuji, dikuatkan lewat hal-hal seperti itu Pak Gunawan. Waktu kita nggak mengalami keberuntungan, malahan mengalami kebangkrutan, tapi kita berkata dengan iman bahwa Tuhan tetap baik. Akan ada yang baik yang Dia lakukan lewat kebangkrutan saya. Nah, iman seperti inilah yang Tuhan ingin lihat. Sebab waktu Tuhan melihat itu, Tuhan tahu bahwa kita mengikut Dia bukan untuk mendapatkan berkat-Nya, tapi kita mengikut Dia karena kita mengasihinya. Sehingga walaupun kita dalam tanda kutip tidak menerima berkat-Nya, kita tetap percaya akan kebaikan-Nya dan kita tetap setia mengikutnya. Ya, pada saat seperti itu seringkali Tuhan itu memakai orang lain untuk menolong kita. Dan ada beberapa orang yang walaupun bangkrut itu mau ditolong itu tidak mau gitu Pak Pon. Sehingga ya bagi Tuhan itu seolah berkata, loh, saya itu sudah memberikan pertolongan lewat orang-orang ini, tetapi kamu yang menolak. Jadi dia tetap hidup dalam pergumulannya, dalam kebangkrutannya. Padahal sebenarnya pertolongan itu disediakan oleh Tuhan. Jadi dibutuhkan kerendahan hati untuk mau menerima uluran tangan orang lain pada saat-saat seperti itu. Betul Pak Gunawan, kadang itu yang terjadi ya. Tuhan mengulurkan tangan lewat orang yang diutusnya kepada kita,
tapi kita gengsi, kita menampik uluran tangan orang, kita mau membuktikan bahwa kita bisa bangkit sendiri tanpa pertolongan orang. Nah, itu patut disayangkan. Akhirnya kita makin terpuruk. Jadi ya, waktu kita mengalami kebangkrutan, jangan tutup hati, bukalah hati, ya, supaya Tuhan bisa masuk, Tuhan bisa mengulurkan tangan dan menolong kita. Ya mungkin kita tidak perlu memaksa orang lain menolong kita loh, tetapi kalau pertolongan itu diberikan secara tulus kepada kita, ya kita harus menyambutnya sebagai ini pertolongan yang diberikan Tuhan kepada kita. Betul, Pak Gunawan. Ya, Pak Paul, apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan? Firman Tuhan di Amsal pasal 10 ayat 29 dan 30 mengingatkan, jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang-orang yang berbuat jahat. Orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya, tetapi jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus. Jadi dalam kebangkrutan berikut kita mesti percaya, orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya. Tuhan tidak berjanji kita sama sekali tidak akan terombang-ambing di orang benar. Untuk perbincangan ini, dan para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang bertahan dalam kebangkrutan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara